Jalan-jalan pagi lagi, mulai dari Pasar Kranggan Jogja, Jalan Diponegoro, Kota Yogyakarta. Kita jalan-jalan lagi, pagi-pagi lagi, sehat-sehat lagi. Oke, ini Pasar Kranggan, Kota Jogja, Jalan Diponegoro, barat dari Tugu Jogja. Mana teman-teman? Teman-teman cuma satu tuh. Nah, ini Pasar Kranggan. Kita mulai lekas start jalan-jalan pagi-pagi. Pasar Kranggan Jogja, sekitaran apa ya nih? Jetis. Ya, jalan-jalan lah. Nah, di barat sana ada Tugu Jogja, ikonnya Kota Jogja. Pintu masuk ke Jalan Mangkubumi, sekarang Margo Utomo kalau nggak salah, nama jalan. Terus Malioboro, terus Keraton Jogja. Ini jalannya nggak di trotoar, jadi ada garis imajiner Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalau ke utara ada Tugu, langsung ke Merapi itu ada garis imajiner. Kalau ke selatan dari Keraton Kota Jogja ada Kandang Menjangan Krapyak, ke selatan Pantai Selatan. Nah, ini yang utaranya Keraton Jogja, Tugu Golong Gilik. This is kita tadi dari Pasar Kranggan, Tugu Jogja, ke utara. Wah, lagi menikmati Tugu Jogja. Baru sebentar udah istirahat. Nah, ini Tugu Jogja. Sana ke arah Malioboro, Jalan Margo Utomo. Kita ke utara, Jalan AM Sangaji. Jalan AM Sangaji. Itu Tugu Jogja. Oke, kita jalan-jalan lagi. Ini ada kafe Kebon Dalem. Kalau malam menikmati Tugu Jogja, ya nggak mesti malam deh, sore juga bagus. Jalan AM Sangaji Jogja, utara itu perapatan Jetis. Kita belok ke arah kiri, Jalan Poncowinatan. Ini masih jadi satu dengan Pasar Kranggan. Jadi Pasar Kranggan yang utara masih sak komplek. Ini ada bangunan heritage. Jadi kalau pernah baca, pernah diceritain itu kawasan Kranggan ini dulu sebelum ada Pasar Kranggan, awal abad 19, berarti tahun 1800-an ini. Itu Keraton Jogja memberi tanah sini buat warga keturunan Tionghoa. Sebelumnya warga keturunan Tionghoa itu ada di Ketandan Malioboro itu. Kejaksan ya, Dagen. Tapi karena penuh nih, karena dari cerita lu, googling aja sih, dikasih tanah di sini, di daerah Poncowinatan ini. Makanya di sini dibangun juga nanti rumah ibadah kelenteng. Wihara, itu wihara tertua di Kota Jogja. Ini masih kompleknya Pasar Kranggan. Jadi Pasar Kranggan yang bagian selatan, yang madep selatan Jalan Diponegoro. Nah, ini Pasar Kranggan yang utaranya Jalan Poncowinatan. Semalam habis hujan, Jogja agak deres sih. Alhamdulillah, hujan juga. Nah, ini juga kawasan lingkungan pecinannya Jogja.
dibangun 1800-an awal lah. Terus pasar Keranggan tuh mulai dibangun karena kemungkinan semakin ramai, maka dibangunlah pasar Keranggan. Jadi pasar Keranggan ini juga termasuk pasar tua di kota Jogja. Ini pasar Keranggan yang utara, Jalan Poncowinatan, termasuk masih satu komplek pasar Keranggan. Ya, ini ada kelenteng vihara. Ini vihara kelenteng tertua di kota Jogja. Dibangun tahun 1800-an. Sebetulnya di daerah Gondomanan itu juga ada. Ini di Poncowinatan, Keranggan. Ini juga ada bangunan heritage vihara tertua di kota Jogja. Ini tempat ibadah. Ini vihara apa sih namanya? Ini namanya vihara apa? Viharanya namanya apa? Kelenteng. Dia ada yuk Keranggan yang selatan, pasar Keranggan yang selatan. Pasar Keranggan kan ada dua. Cagar budaya Kelenteng Poncowinatan masih di area pasar Keranggan. Ini dulu kan pemukiman Cina tahun 1800-an. Pasar Keranggan dibuat kemudian setelah kelenteng, kan semakin rame. Pecinan Jogja kan selain di Ketandan ada juga di sini. Ini pasar Keranggan. Wah, rame pasar Keranggannya. Masih di Jalan Poncowinatan, kota Yogyakarta. Di pasar Keranggan, area kompleks pasar Keranggan. Nah, ini ada roti kue Jakarta. Kalau tulisannya itu toko roti kue Jakarta sejak 1924. Ya, jadi kawasan Poncowinatan ini, Pakuningratan, Poncowinatan, dari namanya juga dulu keluarga keraton ya. Poncowinoto, Pakuningrat, kawasan ini. Nah, Sultan HB7, para warga keturunan Cina dikasih tempat di sini nih untuk mendiami kawasan sini. Selain kawasan Dagen, Ketandan, Malioboro itu kan ada kawasan pecinan. Nah, di sini juga kawasan warga Tionghoa Keranggan itu, utara pasar Keranggan. Namanya Jalan Poncowinatan, ada lagi Jalan Pakuningratan, warga keturunan. Ini ada wedang tahu. Wedang tahu tuh minuman hangat dari jahe. Nah, dikasih kembang tahu. Ini temanku mana? Menghilang. Kiri kok kanan kok lurus tadi. Baju biru mana? Yang baju biru. Jangan sampai lolos. Wah, itu udah baju biru lagi beli. Apa itu? Dah. Bolah terang bulan jadul. Ini toko berbarengan ya. Memang banyak warga Tionghoa. Oh, terang bulan jadul. Ini Jalan Pakuningratan, masih di seputaran kawasan pecinan Jogja. Ya, tapi istilah pecinan tuh nggak terlalu familiar sih. Mungkin warga keturunan gitu aja ya.
warga Tionghoa. Jadi di utara Pasar Keranggan itu ada jalan namanya Jalan Kondowinatan, Jalan Pakuningratan, Jalan Asam Gede. Banyak warga keturunan Tionghoa. Asrama Kalimantan Tengah. Tetap ya di Jogja itu sebagai kota pelajar ya toh. Banyak asrama-asrama mahasiswa dari seluruh Nusantara. Kalau di Jalan Pakuningratan tuh ada namanya bakso PK. Apa Mi? Bakso PK ya Mi? SPK. Itu salah satu legendaris. Bisa kita ke kiri aja ya. Kita ini di kawasan Jetis. Area Jetis itu, jadi utaranya Pakuningratan ini kan kampung warga Tionghoa toh. Nah, utaranya kamu pernah memikirkan banyak sekolah-sekolah bangunan tua-tua. Kalau masuk SMP 6 itu kan bangunannya bangunan Belanda toh. Jadi Belanda itu juga buat sekolah-sekolah nih. SMP 6, STM Jetis itu. SMA 11 itu dulu sekolahan Belanda. Nah, terus makanya di baratnya SMP 6 itu banyak bangunan-bangunan indis tuh. Bangirjo, Jetis, Jogja. Nah, belum pernah lewat sini ya pakai GPS kanan kirinya kemana. Loh, bilangin kok. Nih R&B Grill. Masih di Karangwaru ya, Bangirjo ya. Ya ini Karangwaru. Karangwaru tuh kecamatan ya. Kecamatan Jetis ya. Kecamatannya Jetis. Kelurahannya Karangwaru. Padukuannya Bangirjo nek sini. Nah, kita masih di lingkungan kawasan Bangirjo Jetis. Nah, ini ada rumah. Jadi daerah Jetis itu zaman dulu emang banyak rumah-rumah indis juga, rumah-rumah Belanda. Karena kan dibangun sekolahan-sekolahan Belanda. Jadi nggak cuma di kawasan Kota Baru, dia bangun di kawasan Jetis. Ini perapatan SMP 6 itu namanya perapatan apa? Nggak tahu. Gila. Namanya perapatan Jetis tak? Iya. Dan Jogja selain banyak asrama mahasiswa pasti banyak hotel karena kota pariwisata. Syahdu ya tempat jalannya. Jalan Trimargo Kulon. Loh. Karangwaru ini masih. Rumah-rumahnya itu masih model-model rumah lama. Gak minimalis karena halamannya besar-besar. Karena tanahnya juga besar-besar. Apa? Iya kan, model-model rumah zaman lama. Yang mami di mana? Muja-mujo. Depannya. Muja-mujo dibangun tahun mas? 50? 50-an kayaknya. 1950. Jadi rumah-rumah setelah kemerdekaan ya. Karena tanahnya masih pada luas, halamannya pun luas. Bangirjo. Ini udah encang aja.
Jadi kalau kawasan di Jogja itu kalau nama-nama keluarga keraton mesti tambahin an. Lewat mana nih? Nggak kejauhan. Ada Cokro Dininggratan berarti dulu kawasannya dalam Pangeran Cokro Diningrat. SMK Negeri 3 Jogja kene. Pakai ngerti juga. SMK 3 tuh STM Jetis kan zaman dulu. Oh gitu. Masa sih? Iya. Sekarang nggak ada nama STM itu, nggak ada. SMK Dan semua. SMA 2. SMK. Oh, SMK 3 itu iki ya? STM. Gantinya Oh. STM SMK N3. Ya udah tuh SMP 6 pojok sana berarti. Iya. Nah, ini di barat kawasan perapatan Jetis Jogja. Ini ada rumah Indis. Rumah zaman Belanda ya. Jadi memang kawasan Jetis ini dulu diperuntukkan warga Belanda. Dibangun komplek juga kayak kota baru. Ada sekolahannya juga. Nah, sekarang masih dipelihara ini rumah, dipelihara kayak apa aja. Masih dilestarikan. Nggak direnov total. Rumah-rumah Indis. Ini ya paling Indis. Nah, ini lagi ada asrama Putri Mahasiswa Riau. Kota pelajar. Nah, nih ada pucuannya di atas ini ya. Sekarang jadi bengkel ya. Oke, jalan ke arah timur menuju perempatan Jetis Jogja. Jalan Mongin Sidi, Robert Walter Mongin Sidi, pahlawan dari Sulawesi Utara. Bener, semoga bener. Ini STM Jetis, sekarang SMK Negeri 3 Jogja. Kita jalan ke arah timur di kawasan Jetis Yogyakarta. Nah, ini termasuk sekolah zaman Belanda dulu. Jadi memang Belanda, Hindia Belanda ya. Kalau bagi kita kan mereka itu menjajah. Tapi memang Belanda pada saat itu menganggap ini daerahnya dia, jadi dibangunlah pemukiman, sekolahan. Sekarang bangunannya masih bisa dipakai. Masih menyusuri jalan Robert Walter Mongin Sidi, Jetis Yogyakarta. Nah, itu perempatan Jetis. Nah, ke sana ke arah Boplas, Borobudur Plaza. Oke, Mi. Nostalgia, Mi. Ini depan ada SMP Negeri 6. Itu sekolahannya ibu-ibu di depan itu loh waktu zaman SMP. Hah? Bedanya di angka. Ah, serius? Lah iya toh, bener kan? Zaman dulu STM Jetis wis. Mana? So gini tuh STM Jetis. Lah kamu kan dulu sekolahnya di sini, kenapa nggak tanya depan sekolahmu? Nih, SMP Negeri 6 Jogja. Oh, di situ tempat nunggu bis masih ada. Jalur berapa? Jalur 6, SMP 6, naiknya jalur 6. Zaman dulu emang kalau pulang sekolah naik bis jalur-jaluran ya. Aku jalur 5 ya. SMP Negeri 6 Yogyakarta. Masuk. Nah, ini dulu yo. Kamu tahu sejarahnya ini enggak? Nah, Yo, bangunan Belanda ini dulu. Ya boleh aja. Kamu kan kenal sama Pak Security-nya tuh. Dan inilah perempatan Jetis Jogja. Ada sebenarnya cagar budaya juga itu. SMP Negeri 6, sekarang SMK Negeri 3 Jogja. Dan sebelah sana ada SMA Negeri 11. Itu cagar budaya semua. Karena dibangun masa Belanda.
zaman Belanda ya buat sekolahan juga. Wah, ini sempit sekali nih. Set. Kita balik ke selatan ke arah Tugu, Jogja, Pasar Keranggan. Di sini tuh ada jalan namanya Jalan Jetis Siraman. Nah, ya, ini Jetis Siraman ya. Zaman dulu katanya ada umbul. Umbul itu apa ya? Umbul tuh mata air lah. Tapi sekarang udah nggak ada katanya. Makanya dinamain Jetis Siraman. Kita kan balik ke Pasar Keranggan lagi nih. Pasar Keranggan itu namanya diabadikan. Wah, diabadikan. Kalau pernah yang baca Tahta untuk Rakyat Sri Sultan Hamengkubuwono IX, nah itu ada cerita tentang Pasar Keranggan, walaupun cuma sekelumit. Jadi Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu mobilnya pernah dicegat sama mbok-mbok pedagang sayur di daerah Jalan Kaliurang mau Jalan Magelang ya, lupa ya. Nah itu dicegat pedagang sayur, terus Pak Sultannya oke, silakan naik. Diantar kemana mbok? Ke Pasar Keranggan. Oke. Nah sampailah ke Pasar Keranggan, si mbok sayurnya itu ngasihin upah ke Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nih upahnya, tapi Pak Sri Sultan nggak mau. Mbok-mboknya lah, supir kok ragilem tak naik duit. Nah mbok-mbok sayurnya itu didatangi oleh penjaga pasukan lah, tentara pada saat itu, dan dikasih tahu nggak itu tadi siapa, kan gitu. Mbok sayurnya tuh nggak tahu, supir kok nggak mau dikasih upah gitu. Lah beliau tadi itu ngarso dalem rajane Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Wah, langsung mbok sayurnya itu pingsan. Nah itu ada ceritanya di Tahta untuk Rakyat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Apa nih? Terus sejarah kelumit ada kata frase Pasar Keranggan Jogja. Oke, masih menyusuri jalan AM Sangaji, nama pahlawan dari Maluku, AM Sangaji. Nah ini tadi jalan Pakuningratan yang kita lewat di sana tadi, yang ada SPK, bakso dan SPK. Tapi kita tadi langsung belok ke utara, ke arah Jalan Walter Mangunkusumo, muter jadi ke SMP 6, perapatan Jetis, balik ke selatan. Ada hotel lagi, Hotel Pop. Oke, Jogja kota pariwisata, banyak hotel. Jogja kota pelajar, banyak asrama mahasiswa. Udah mulai memasuki ke Pasar Keranggan lagi, balik ke startnya semula. Depan udah Tugu Jogja. Sepertinya ibu-ibu nih mau belanja dulu. Oke, kita masuk ke Pasar Keranggan lewat pintu utara, Jalan Konco Winatan. Pasar Keranggan, Pasar Keranggan. Ini termasuk salah satu pasar tua, tapi sama Pasar Beringharjo ya lebih tua Pasar Beringharjo. Oke, off dulu aja, masuk di Pasar Keranggan. Ini ibu-ibu mau belanja. Ini pintu selatan Jalan Diponegoro Pasar Keranggan. Ada salah satu capjai legendaris. Wah, antrinya ibu-ibu ini ngantri juga. Aku disuruh bawa barang belanjaan. Ya, ibu-ibunya ini satu mau ngantri capjai Keranggan, Pasar Keranggan. Kita cari tempat duduk aja.
Santri. Oke, sampai di sini dulu jalan-jalan pagi-pagi, start dari Pasar Kranggan Jetis. Terus balik lagi ke Pasar Kranggan Jogja. Tetap sehat selalu, makan bergizi, tetap aktivitas sehat, berpikiran positif. See you next.